Halo kakak semua, selamat bertemu kembali dengan saya di Kedai Kaca. Baik, perkenalkan, saya Nadia Agnes Masesa. Dan saya Tahta Ratu Sekarilalang. Halo Kak Ilalang, gimana kabarnya hari ini? Wah, baik banget nih kak. Kak Agnes sendiri gimana nih kak kabarnya? Wah, saya juga baik nih Kak. Jadi kita di sini mau apa nih Kak ceritanya? Nah, Kak Agnes inget nggak di bulan Agustus ini ada 2 perayaan penting nih kak. Apa itu? Ada Hari Proklamasi sama Hari Pramuka. Oh iya ya, Hari Pramuka di tanggal 14 Agustus dan Hari Proklamasi di tanggal 17 Agustus. Yoi, bener banget. Nah, di Kedai Kaca kali ini nih teman-teman, kita bakalan bahas 2 topik itu bersama narasumber yang keren banget. Penasaran nggak? Penasaran dong pastinya. Teman-teman juga pasti penasaran nih siapa narasumber kita. Nah, di sini kita sudah bersama Kak Sri Budoyo atau akrab dipanggil dengan Kak Bud, selaku Sekretaris Kuartir Daerah Gerakan Pramuka Daerah Istimewa Yogyakarta, di mana beliau juga selaku pelatih pembina pramuka di Kuartir Cabang Kota Yogyakarta. Selain itu teman-teman yang spesial juga, beliau juga pernah menjadi Dewan Kerja Cabang di tahun 81 hingga 82. Tahun 80 sampai 82 kak. Wah, 2 tahun dulu Kak Budoyo. Iya. Mantap banget nih. Langsung aja tanpa berlama-lama lagi kita sapa aja nih teman-teman narasumber kita. Halo Kak Bud, apa kabar Kak? Baik adik-adik, terima kasih ini kita bisa bertemu. Salam untuk semuanya. Kesibukan belakangan ini apa nih Kak kira-kira? Ya, karena kegiatannya banyak di pramuka, saya sehari-hari ada di kuartir daerah karena diminta untuk mengurusi kuartir daerah di masa bakti yang sekarang ini. Di samping itu juga mengelola Yayasan Taman Wiratama Berjuang 45 Yogyakarta. Jadi kita di Jogja punya Yayasan Berjuang 45. Jadi semuanya kegiatan sosial. Karena kebetulan saya sudah purna dari PNS, dari ASN. Jadi itu ya sesuai dengan perkembangan zamannya dan juga ilmu yang saya miliki. Saat ini saya berusaha memotivasi kakak pembina untuk bisa berproduksi dari kegiatan-kegiatan budidaya ternak. Ya. Wah, bagus banget nih Kak Ilalang. Mungkin setelah ini nanti kita di segmen 1 kita bisa ngobrol-ngobrol bareng Kak Budoyo lebih lanjut lagi. Oke, pertama-tama nih Kak Budoyo, kita masuk dulu ke bagian Hari Pramukanya nih Kak. Menurut Kak Budoyo sendiri, gimana sih cara kita sebagai pramuka penegak dan pramuka pandega ini dapat tetap merayakan dan memeriahkan peringatan Hari Pramuka meskipun sekarang ini kita sedang dalam kondisi pandemi Kak? Iya, terus kondisi sekarang ini memang agak merepotkan ya, adik sekalian. Dengan kondisi yang ada, untuk ini kita punya keterbatasan. Tapi tentunya itu tidak menghalangi adik-adik pramuka penegak pandega untuk tetap berkegiatan. Dari peringatan Hari Pramuka ke-60 ini tahun ini kita punya kesempatan untuk terus merayakannya, tentunya mengingat Hari Pramuka itu yang setiap tahun kita rayakan dengan berbagai aktivitas. Tentunya dari penegak pandega juga tetap bisa melakukan. Pertama bisa di lingkungannya sendiri sebagai bagian dari anggota masyarakat, itu terlibat di kegiatan-kegiatan yang ada di lingkungan masyarakat sekitar. Sementara di Gerakan Pramuka sendiri karena ada berbagai aktivitas baik di tingkat kuartir maupun mungkin di depan, itu harapan saya tentu bisa dijalankan. Kita akan diharapkan tetap bisa aktif, terlibat baik dengan kegiatan-kegiatan yang terkait dengan masyarakat maupun dengan sesama anggota Gerakan Pramuka. Jadi kesempatan memperingati Hari Pramuka tanggal 14 Agustus ini menjadi kesempatan bagi kita untuk terus berlatih, terus
berkarya. Dan melalui media yang sekarang kita miliki, media online, itu sangat memungkinkan sekali sehingga adik-adik bisa memanfaatkan berbagai informasi yang ada untuk kegiatan-kegiatan kita. Jadi kita tetap bisa berkarya, tetap bisa berkegiatan, tetapi tentunya tetap menjaga protokol kesehatan yang penting. Karena kita tidak pernah tahu COVID-19 ini dari mana datangnya, di mana itu yang kita nggak tahu. Jadi kita tetap harus menjaga segala satunya sesuai dengan prokes yang sudah ditetapkan. Wah, cukup menarik juga ini Kak Ilham. Kira-kira kegiatan apa saja Kak untuk perayaan Hari Pramuka ini yang mungkin di tingkat daerah sudah akan direncanakan gitu? Ya, kalau kita di tingkat daerah, di kota daerah Pramuka ini ada acara yang rutin yang kita selenggarakan, tetapi juga ada kegiatan baru yang dikerjakan. Kalau rutin yang kita kerjakan sebenarnya rangkaian dari Hari Pramuka itu kita bilang ke siarah. Kemarin kita juga siarah ke makam Wijabrata, ke makam Pejuang 45, ke makam Girigondo. Kita kemarin tidak ke semua negara karena masa pandemi yang kita batasi. Kemudian juga ada kegiatan nanti menjelang tanggal 14-13 malam itu biasanya kita mengadakan kegiatan ulang janji, bersama juga sarasean dan juga penghargaan tanda penghargaan. Tapi tetap ini mengikuti protokol kesehatan yang ada, jadi kita tetap membatasi. Sedangkan puncaknya nanti tanggal 14 di Kota kita akan menyelenggarakan upacara terbatas streaming itu untuk seluruh jajaran di Kota Pramuka di daerah Semarang Jakarta. Di luar dari itu kita juga menyelenggarakan kegiatan pengabdian masyarakat seperti yang diarahkan oleh Partai Nasional, bagaimana kita semua di jajaran Kota daerah di ini, semua anggota Pramuka baik yang muda maupun dewasa itu bisa terlibat dalam kegiatan pengabdian masyarakat di masa pandemi. Ini yang kita lakukan. Jadi sepanjang bulan Agustus ini kita bisa melakukan itu. Salah satunya yang sedang kita persiapkan nanti juga ada vaksinasi bagi warga, nanti kita persiapkan. Kemudian ada kegiatan lomba bagi semua golongan, ya, peserta didik, orang dewasa. Itu pada tahun ini kita menyelenggarakan lomba-lomba yang semuanya menggunakan media online, jadi tidak bertemu. Anda akan diumumkan hasilnya di tanggal 14. Di tingkat nasional juga ada kegiatan itu, dan nanti tanggal 21 Agustus kita akan ada 2 kegiatan yang merupakan kegiatan nasional yang diserahkan ke kita, yaitu kegiatan yang namanya Nite City atau Nite City. Karena rencana di Jogja kita akan mendapatkan atau membangun museum Pramuka Indonesia. Di dalamnya itu juga ada museum untuk Bapak Pramuka Indonesia, yaitu siswa ke-9. Kemudian untuk pagi, nanti kenapa namanya Nite City? Karena belum kelihatan waktu pertama, tapi baru kita memperkirakan tempatnya. Dan ini terkait dengan anggaran pemerintah daerah yang menyediakan. Kemudian malamnya kita akan menyelenggarakan apresiasi Hari Pramuka yang ke-60 dari secara nasional. Nanti kegiatan ini akan diikuti oleh seluruh kota daerah se-Indonesia, 34 kota daerah. Jadi saya rasa kegiatan di tingkat daerah juga banyak, tetapi juga tentunya akan di kota cabang, ada di Dewan Kerja, itu saya yakin juga kegiatan-kegiatan itu sampai ke gugus depan. Meskipun saat ini sekolah belum masuk, tetapi saya yakin gugus depan sebagai tempat untuk berinteraksi para anggota pramuka, anggota muda itu tetap bisa berjalan.
Wah, seru ini kayaknya. Kita tetap bisa merayakan Hari Pramuka walaupun kondisinya kita dalam masa pandemi seperti ini gitu ya Kak ya. Dan pasti tidak kalah serunya juga kita mengikuti secara online. Iya. Ya, ini jadi tidak menghentikan tapi membuat kita lebih kreatif dan mau untuk beradaptasi terhadap hal-hal yang baru begitu ya Kak. Iya. Iya. Baik, selanjutnya nih Kak, tahun ini kan Gerakan Pramuka memperingati usianya yang ke-60 tahun. Kemudian menggunakan slogannya berbakti tanpa henti. Nah, menurut Kak Budoyo nih Kak, apa sih yang sebenarnya Gerakan Pramuka ini harapkan untuk pramuka penegak dan pramuka pandega yang sekarang ada di Indonesia? Apalagi kan Gerakan Pramuka ini juga salah satu tempat di mana kita selalu merasa muda begitu ya Kak. Usia berapapun dipanggilnya tetap Kak gitu Kak. Iya, tahun ini dasarkan tadi berbagi tanpa henti untuk semua anggota Gerakan Pramuka. Nah, tentunya untuk adik-adik penegak pandega dengan slogan ini kesempatan untuk juga melakukan bakti kepada siapa saja, kepada lingkungannya, kepada masyarakat, kepada jajaran Gerakan Pramuka dan segala aktivitasnya. Karena memang Gerakan Pramuka kan organisasi pendidikan dan adik-adik penegak pandega melaksanakan kegiatannya dalam rangka pengembangan diri. Yang kita tahu slogannya dari, oleh, dan untuk pramuka penegak pandega itu sendiri. Oleh sebab itu saya berharap adik-adik penegak pandega bisa berinisiatif untuk merealisasikan kegiatan mengabdi itu dan Pramuka dengan berbagai kegiatan baik di lingkungan sendiri, di dalam Gerakan Pramuka dengan meningkatkan kemampuan pengembangan pendidikan tentunya, tetapi juga bagi masyarakat di sekitarnya untuk memberikan kontribusinya, tetapi semuanya dalam rangka pendidikan sebenarnya. Jadi kita tetap mengemas bagian dari kegiatan pendidikan. Ya. Selain dari oleh dan untuk penegak pandega juga bina diri, bina satuan dan bina masyarakat ya Kak berarti. Betul, ya. Nah, itu salah satu pola pembinaan bagi pramuka penegak pandega. Ada 3 bina itu. Nah, itu yang harus terus dijalankan. Bina diri, bina satuan dan bina masyarakat. Sekarang berharap adik-adik bisa memanfaatkan dengan sebaik-baiknya meskipun ada keterbatasan saat ini dalam pandemi ini. Tapi saya yakin adik-adik sebagai orang muda akan banyak berkreasi gitu, dan memberikan yang terbaik bagi Pramuka dan juga bagi masyarakat kita. Oke, tadi terkait dengan Hari Pramuka gitu ya Kak ya. Mungkin sekarang kalau untuk Hari Proklamasi Kak, bagaimana sih kita sebagai pramuka dan generasi penerus bangsa tentunya ini memaknai perjuangan para pahlawan dalam memperjuangkan kemerdekaan bangsa? Ya, di bulan Agustus memang kita berdekatan dengan Hari Proklamasi ya, peringatan kemerdekaan Indonesia. Sebagai anggota masyarakat, sebagai warga negara, tentunya kita wajib untuk mengingat terus dan memperingatinya. Untuk adik-adik pramuka penegak ini bisa tentunya diharapkan berkiprah dalam rangka meningkatkan patriotisme dan juga bagaimana kita menghargai jasa para pahlawan kita. Dan juga negara ini bisa merdeka karena jasa mereka. Yang mungkin pada saat itu para pendahulu kita yang berpikir bagaimana negara ini merdeka. Nah, persoalannya kemudian setelah merdeka menjadi tanggung jawab kita dari penegak pandega juga bagaimana mengisi kemerdekaan ini. Ya, jadi tentunya dalam rangka hari kemerdekaan hari ini ada di penegak pandega akan untuk ikut terlibat untuk melakukan kegiatan bagi anggota masyarakat dan juga melakukan aktivitas untuk mengingat kembali arti perjuangan dari para pahlawan kita, para pendahulu kita. Jadi biasanya kan kalau
di peringatan itu ketika tidak masa pandemi kita banyak ada acara, ada lomba-lomba dan sebagainya. Tapi di masa pandemi sekarang ini itu pun tetap kita lakukan dengan kondisi yang ada saat ini. Jadi memperingati dengan tetap menjaga protokol kesehatan, bagian dari rangkaian kegiatan dari pramuka, melakukan kegiatan-kegiatan yang menumbuhkan rasa patriotisme, itu yang perlu kita jaga. Ada anggapan masyarakat bahwa rasa patriotisme generasi berikutnya ini semakin menurun. Nah, ini yang harus tetap kita jaga. Di samping itu untuk mengenang jasa para pahlawan, para pendahulu kita, para pendiri bangsa ini kan, adik-adik juga bisa melakukan ziarah ke tempat di mana di situ ada makam para pejuang atau tempat-tempat yang memberikan ada nilai sejarah. Tapi juga tentunya bisa membuat aktivitas yang mendorong masyarakat itu mengingat kembali tentang pentingnya menghargai dan juga tetap menjaga semangat perjuangan. Jadi ini bagian yang tidak mudah bagi kita untuk mengisi kemerdekaan, apalagi bagi adik di negara tiga. Keikutsertaan dalam rangka patriotisme ini juga bagian dari proses pendidikan itu sendiri. Jadi saya berharap di semua lapisan adik-adik tenaga pendidikan berada, baik di bus depan, di kuartir, itu kita bisa berkiprah. Wah, banyak sekali ya Kak sebenarnya untuk memaknai perjuangan pahlawan yang dulu telah mendahului kita ya Kak. Salah satunya ziarah tadi sudah sempat dilaksanakan juga ya Kak oleh gerakan pramuka di jajaran kuartir daerah juga, kuartir ya, itu saya dengarkan. Hari Minggu yang lalu, tanggal 8, itu secara nasional sebenarnya kita diminta untuk menyelenggarakan di 34 provinsi dan di kuartir nasional, dan kita menyelenggarakan bersamaan. Ini bagian dari kita tetap memupuk rasa patriotisme, penghargaan pada jasa para pahlawan kita, berjuang. Baik Kak. Kemudian Kak, menurut Kak Budoyo sendiri, apa sih peran penting yang dapat pramuka penegak dan pramuka pandega berikan untuk keberlangsungan bangsa ini ke depannya seperti itu? Ya tentunya menjadi tugas menjadi yang pertama pada dirinya sendiri untuk tetap menjaga jiwa patriotisme itu ya, jiwa bahwa kita punya tanggung jawab atas bangsa kita ini, tanggung jawab untuk mengisi kemerdekaan itu seperti yang sudah diamanatkan di dalam pembukaan Undang-Undang 45 ya, cita-cita negara kita ini, bangsa kita ini itu. Di samping itu tentunya bagi adik-adik secara real bisa melakukan langkah-langkah atau kegiatan di masyarakat itu, ya, tetapi tetap tentunya menjaga protokol kesehatan kita itu. Bagaimana kegiatan itu bisa dikerjakan bersama-sama di satuannya ya, di depan itu melalui berbagai macam kegiatan itu bisa tetap dilakukan dengan menggunakan IT yang ada, tetap bisa kita lakukan. Nah, tadi sudah banyak dijelaskan ya oleh Kak Budoyo, teman-teman semua. Mungkin apa gitu Kak contohnya yang bisa kita terapkan, aktivitas apa yang bisa kita lakukan untuk mengisi kemerdekaan ini? Ya, karena di masa pandemi ini kita punya keterbatasan ya, sehingga media online jadi cara kita untuk bisa melakukan kegiatan. Jadi ada penegak pandega bisa melakukan kegiatan-kegiatan diskusi bersama, webinar, dengan juga mengundang tokoh pejuang ataupun mereka yang terlibat di pemerintahan, sehingga tadi bisa
mengingat kembali maupun mendiskusikan perjalanan bangsa ini. Di samping itu bisa juga membuat kegiatan tadi yang diperuntukkan bagi baik anggota pramuka ataupun masyarakat dengan ide yang ada. Bagaimana masyarakat kita dan para pramuka itu tetap terbuka untuk meningkatkan jiwa patriotisme melalui menghidup lomba itu. Jadi itu bisa dilakukan di samping tadi melakukan siaran secara terbatas. Jadi pengembangan jiwa patriotisme ini bisa dilakukan adik-adik sebenarnya seperti tadi contohnya tanpa terhambat oleh kondisi yang sekarang ada. Ya, mungkin bisa buat gambaran teman-teman ya. Ini jadi tidak perlu bingung lagi, tidak perlu khawatir lagi di masa pandemi ini kita harus berkegiatan dengan cara seperti apa sih? Pastinya banyak sekali caranya yang bisa kita lakukan, kita inovasikan dan kita laksanakan. Sekarang kita sudah memasuki di penghujung acara nih kakak-kakak semua, acara Kedai Kaca kali ini. Nah, kami dari Dewan Kerja Cabang Kota Yogyakarta mengucapkan banyak terima kasih kepada Kak Sri Budoyo atas kesediaannya menjadi narasumber kami di Kedai Kaca dalam rangka peringatan Hari Proklamasi dan Hari Pramuka ini. Oke, ya semoga yang hari ini kita bicarakan bersama dan kita obrolkan bersama Kak Budoyo dapat memberikan manfaat untuk kita semua. Nah, mungkin yang terakhir nih Kak, dari Kak Budoyo, apakah ada pesan nih Kak untuk kami Pramuka Penegak dan Pramuka Pantiga agar tetap bersemangat dalam merayakan dan menyambut Hari Pramuka dan Hari Proklamasi ini? Ya, adik sekalian, tentunya saya sebagai baik kakak pembina maupun pengurus di Kowatir berharap sekali bahwa adik-adik di satuannya masing-masing tetap bisa melaksanakan kegiatan, apakah itu kegiatan rutinnya ataupun aktivitas tertentu yang bisa dilakukan untuk meningkatkan diri bagi anggota seragam pramuka itu sendiri di satuannya. Di samping itu, karena juga kita hidup di masyarakat, maka peran kita untuk terlibat di masyarakat itu perlu tetap kita lakukan. Kita membuat aktivitas-aktivitas yang ikut memberdayakan masyarakat kita dalam bentuk baik mungkin pengabdian masyarakat atau mungkin kegiatan-kegiatan ekonomi produktif itu bisa kita lakukan di masa sekarang ini yang ekonomi kita cukup terpuruk ya karena punya keterbatasan tadi. Sebab itu adik-adik penegak Pantiga bisa tetap berkiprah di situ di samping tetap meningkatkan kemampuannya. Dan saya berharap ketika ada kegiatan di tingkat Kowatir juga bisa diikuti, mungkin ada lomba-lomba dan juga pertemuan-pertemuan karena itu akan memperkaya pengetahuan yang sekalian. Jadi sekali lagi jangan berhenti, tetap mengembangkan diri dan memberikan terbaik kepada masyarakat secara tentunya bangsa kita ini. Gitu. Ya, gitu teman-teman, tetap semangat dan terus berkarya, terus berinovasi. Di bulan yang istimewa ini kita rayakan bulan yang istimewa ini dengan penuh semangat. Baik, kami juga mengucapkan terima kasih sekali kepada teman-teman yang sudah menonton Kedai Kaca edisi kali ini. Sampai jumpa lagi di Kedai Kaca edisi berikutnya. Tetap semangat dan jangan lupa untuk selalu menerapkan protokol kesehatan dimanapun kalian berada. Jangan lupa juga untuk like, komen, dan subscribe channel YouTube DKC Kota Yogyakarta. Sampai jumpa lagi di kesempatan berikutnya. Selamat Hari Proklamasi dan selamat Hari Pramuka. Salam Pramuka. Fuck her